Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas berkenaan dengan para pengendara di jalan tol. Berbicara tentang para pengendara yang mengemudikan kendaraan di jalan tol, ini mesti mendapat perhatian khusus dari para ulama, karena memang ajaran Islam ini ajaran yang kafah. Tidak ada satupun permasalahan di dunia ini yang lepas dari ajaran adinul Islam. Bukan agama yang lain. Agama Islam yang jadi solusi kehidupan di dunia ini. Untuk mendapatkan kemaslahatan kebaikan di dunia dan juga kemaslahatan kebaikan tentu di akhirat kelak, dan kita mesti terhindar dari azab api neraka. Mengapa Buya menuju kepada pembahasan para pengendara di jalan tol? Kita tahu persis, terutama bagi para pengendara, bahwa mengendarai kendaraan di jalan tol itu agak berbeda, bahkan dapat dikatakan cukup jauh berbeda dibandingkan dengan di jalan umumnya. Terlalu lambat kita menjalankan kendaraan kita di jalan tol itu juga jadi masalah. Artinya menghalangi orang lain. Kadang-kadang juga godaan di jalan tol itu kita mengendarai kendaraan kita ingin begitu cepat menjalankannya. Nah, justru di sini akan menjadi pembahasan. Sudah cukup sering kita mendengar terjadi tabrakan di jalan tol akibat balap-balapan. Akibat dari saling panas dengan nafsu amarah, balap-balapan, sehingga tidak sedikit yang menabrak, terutama di bahu jalan, menabrak mobil yang sedang diparkir, terutama truk yang besar-besar, sehingga yang mengendarai atau yang menabraknya itu justru senjata makan tuan. Yang menabraknya lah yang justru celaka sampai meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahaladzim. Bahkan pernah di suatu negara ada kejadian, karena memang begitu tersebar kabarnya, ada di dunia cetak dan juga dunia atau media elektronika. Seseorang yang cukup usianya di atas setengah baya, sejak masuk ke jalan tol sudah mulai pada panas
Masing-masing sudah istilahnya itu mengumbar nafsunya. Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Al-Baqarah 168 ini mengingatkan kepada kita bahwa dimanapun, kapanpun dan siapapun, terutama yang dekat dengan Allah, mereka terus menggoda supaya kita ini tidak dekat lagi dengan Allah. Menggoda termasuk juga di jalan tol. Menggoda agar kita ini istilahnya itu menjadi pemenang dalam istilahnya itu saling panas mengumbar nafsu itu. Cerita yang tadi kembali Buya sampaikan. Yang satu lagi yang masih muda, balapan itu di jalan tol. Pas masing-masing sama ternyata keluarnya itu. Setelah keluar dari jalan tol, masing-masing turun, melanjutkan mengumbar nafsunya itu. Apa yang terjadi? Berkelahi di luar jalan tol. Sampai salah satunya, yaitu yang bapak-bapak tadi, meninggal di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini merupakan kerugian yang luar biasa bagi kedua belah pihak. Maka pada kesempatan yang tepat ini menurut pandangan Buya, suasana ini di mana balap-balapan di jalan tol, Buya akan menyampaikan solusi. Artinya memberikan solusi, ada 9 poin begitu maksud Buya. Mudah-mudahan dengan solusi dari Buya yang 9 poin ini, dari sekarang sampai berikutnya tidak ada lagi yang balap-balapan di jalan tol. Solusi dari Buya poin yang pertama, bahwa yang balap-balapan di jalan tol itu mereka yang berbalap-balapan di jalan tol itu, mereka sudah lupa bahwasannya itu adalah mencelakakan dirinya sendiri. Menjadikan dirinya bisa celaka, bahkan sampai bisa pulang ke rahmatullah. Ini betul-betul sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada jurang kecelakaan. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah sangat menyenangi orang yang berbuat baik atau berbuat kebaikan. Maha benar Allah yang maha agung dari segala firman. Ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita gara-gara masuk jalan tol kita mati sia-sia. Ingat itu. Jelas Buya mengingatkan kepada mereka yang lupa bahwa dengan cara balap-balapan itu sudah menjerumuskan dirinya kepada jurang kerusakan,
jurang kecelakaan. Wahsinu, nah Allah memerintahkan berbuat baiklah kalian dengan cara tidak balap-balapan sehingga tidak mencelakakan dirinya. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Termasuk di dalamnya adalah berbuat kebaikan, menjalankan kendaraan dengan baik dan benar, tidak balap-balapan, karena akan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, poin yang kedua dari resolusi Buya itu, mereka yang balap-balapan di jalan tol sudah lupa bahwa dengan kelakuan balap-balapan di jalan tol itu, mereka sudah berbuat zolim. Mereka sudah berbuat aniaya. Kepada siapa, Buya? Kepada pengendara-pengendara lain di jalan tol itu. Kan kita tahu kalau sedang mengendarai mobil, antara yang balap-balapan dan tidak. Begitu cepat lewat ke kendaraan kita, disusul dengan musuhnya itu. Musuh dalam pengertian musuh balapan itu. Itu bisa mengagetkan kita. Terlebih lagi kalau yang dilewatinya itu pengendara yang sudah sepuh, punya penyakit jantung, itu bisa mencelakakan. Kemudian juga ada anak-anak di kendaraan lain itu, kagetnya itu. Anak-anak, ibu-ibu juga yang sudah sepuh. Lupa bahwa perbuatannya itu sudah menjadikan orang lain kesal, bahkan bisa marah, sangat tersinggung. Buya mengingatkan kepada yang suka balap-balapan di jalan tol akan sabda baginda Rasul. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Rawahu Bukhari wal Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ittaqi, takutlah kamu. Takut kepada siapa, Buya? Da'watal mazlumi, doanya orang-orang yang dizolimi. Orang yang pengendara lain di jalan tol, yang dilewati oleh yang balap itu, hampir-hampir menabrak kendaraan kita. Lewat di depan kita begitu cepat, kita sampai kaget, kemudian mengerem dengan mendadak. Belum lagi suaranya terdengar agak bising, beda. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya antara orang yang dizolimi dengan Allah Subhanahu wa taala, doanya itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Bagaimana kalau orang yang dizolimi saking kagetnya kemudian berdoa, ya Allah, kaget saya dengan kelakuan mereka. Hampir-hampir saya celaka, ya Allah. Jadikan dia celaka saja. Jadikan dia tabrakan saja. Jadikan dia keluar dari jalan tol, terguling, dan lain sebagainya. Coba, kalau sudah begitu, doa dari para pengendara yang lain, bagaimana saudara? Bagaimana saudara? Ya sudah berdosa. Nantinya di akhirat kelak pada saat Yaumil Mizan, kita mesti mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Jangan-jangan amal sholat kita, saum kita, dikasihkan kepada orang-orang yang pernah kita zolimi. Sudah habis masih ada orang yang dizolimi, maka dosa-dosa orang yang dizolimi dikekitakan. Maka sabda Rasul itu orang yang muflis nanti. Orang yang bangkrut nanti pada saat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan balap-balapan seperti itu menunjukkan ketidaksopanan, ketidakberadaban. Di mana adab-adab sopan santun? Karena pada saat kita berada di jalan, termasuk di jalan tol, sama saja seperti kita berjalan.
dengan jalan kaki. Masa iya sih kita nabrak-nabrak orang sedang jalan, nyinggung-nyinggung orang? Di mana sopan santunnya? Baginda Rasul lebih jauh bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Akmalul mu'minan imanan, seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Ahsanuhum khuluqa, yaitu orang mukmin yang baik akhlaknya. Berakhlakul mahmuzah, baik akhlaknya. Punya sopan santun, punya adab-adab kita berkendaraan. Sehingga tidak menzolimi, tidak menganiaya orang lain. Itu yang kedua. Poin yang ketiga dari solusi Buya ini, mereka yang balap-balapan di jalan tol itu lupa bahwa mereka itu bisa saja membunuh orang di jalanan. Bisa membunuh orang lain. Menabrak orang lain. Bisa terjadi tabrakan beruntun. Itu sudah termasuk pembunuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Shadaqallahul adzim. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian melaksanakan hukum qisas dalam kasus pembunuhan. Walakum fil qisas ya hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Itu ayat 179. Dan bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan, supaya kalian bertakwa. Jelas di sini bahwa pada saat seseorang kebut-kebutan balap-balapan dengan liar tanpa aturan, menabrak orang sampai meninggal, maka orang tersebut harus dikisos, dihukum mati lagi, nyawa bayar nyawa. Supaya nyawa manusia itu ada harganya, tidak bisa hanya sekedar dipenjara. Tidak bisa. Surat Al-Maidah ayat ke-38 menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Shadaqallahul adzim. Ya. Kalau sekedar di penjara itu namanya jazaa'an bima kasaba. Tapi kalau tidak dibunuh lagi, itu tidak nakalam minallah. Artinya orang yang membunuh orang lain dengan menabrak sampai meninggal, dia dipenjara, tetapi berapapun lamanya penjara di dunia ini dengan hukum manusia, tetapi dia tidak dibunuh, tidak dikisos lagi, tetap nanti di akhirat dia akan disediakan neraka jahanam untuk dimasukkan ke neraka jahanam khalidina fiha, selama-lamanya. Karena dia sudah membunuh orang. Jadi penjara itu tidak istilahnya itu menghilangkan hukum nanti di akhirat. Baru dia nanti dilepaskan di akhirat, tidak akan ditanya lagi tentang kasus pembunuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah dihukum mati lagi. Sampai begitu, saudara-saudara. Bagaimana saudara-saudara mesti hati-hati berkendara. Jangan sampai membunuh orang lain. Hati-hati. Kemudian solusi Buya, poin yang keempat adalah mereka yang kebut-kebutan balap-balapan di jalan, orang yang termasuk kategori A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal
innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul adzim. Al-Quran surat Bani Israil ayat ke-27. Sesungguhnya orang-orang yang memboroskan hartanya, mereka termasuk kawannya setan. Sedangkan setan itu, keadaan setan itu makhluk yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Tuhannya. Yang Buya maksudkan solusi yang poin keempat ini, orang yang balap-balapan di jalan tol, secara tidak langsung dia sudah boros akan hartanya. Mobil yang harusnya dikendarai sesuai dengan tahun bikinannya, sesuai dengan usia mobil itu, belum lagi kondisi yang lainnya, semestinya dijalankan dengan kecepatan paling cepat misalkan 70 per jam, 70 km per jam. Tetapi karena nafsu amarah, balap dengan kendaraan lain, dipaksakan. Apa yang terjadi? Ruksaklah mobil itu. Kita berkendara di zaman modern ini dengan mesin. Dulu di zaman baginda Rasul unta dan kuda. Bagaimana baginda Rasul mengingatkan pada para sahabat, janganlah kalian mengendarai unta atau kuda. Melebihi kekuatannya, faktor usia daripada unta dan kuda itu. Faktor makanan gizi yang diberikan oleh pemilik kuda atau unta itu. Bagaimana pemeliharaannya dan sebagainya, terutama di bidang kakinya yang menghunjam ke padang pasir. Di zaman sekarang ini kita lihat dulu bannya sudah tipis atau masih tebal, seperti kaki unta dan kaki kuda di zaman baginda Rasul. Bagaimana mesinnya kita urus gak dengan baik, kita pelihara gak dengan baik. Ini dikendarai dengan kecepatan tinggi. Sebetulnya mobil itu berbicara dengan bahasanya, ini kurang ajar amat ini majikan saya, kurang ajar amat ini, pemeliharaan ke aku ini kurang, ban aku sudah tipis, mesin juga sudah istilahnya itu ya tidak grace lah gitu. Ini aku ini dipaksa, digas dengan kecepatan tinggi. Marah mobil itu sebetulnya. Bentuk kemarahannya apa? Bisa mogok atau tidak mogok pun keluar dari jalan tol. Mulai mobil itu minta ini, minta itu, minta ini. Rusaklah mesinnya. Bannya juga sudah bocor, belum jadi yang lain-lainnya. Akhirnya kita keluar uang banyak. Gara-gara keteledoran kita, hawa nafsu kita, balap-balapan di jalan tol. Uang keluar kan? Yang harusnya uang itu untuk anak-anak kita jajan, untuk pakaian anak kita sekolah, untuk sepatu anak-anak kita, untuk dapur istri kita. Akhirnya dipakai untuk memperbaiki mobil, uang banyak keluar. Padahal sebetulnya kalau kita mengendarai mobil dengan benar dan baik, maka mobil itu tidak akan minta apa-apa. Jadi poin yang keempat dari solusi Buya ini, kenalilah kendaraanmu seperti kepada binatang, menjadi teman kita. Usaplah bodinya, lihatlah airnya, olinya, dan lain sebagainya. Kalau kita berbuat seperti itu, dia akan memperhatikan kita. Karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa kita balap-balapan dengan memaksakan kendaraan kita. Tidak sadar kendaraan kita ini usianya sekian tahun. Sedangkan yang ngebut dan kita panas, jauh lebih muda mobil itu.
kita sudah menyiksa diri kita dan menyiksa kendaraan kita. Para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan solusi dari Buya ini. Solusi Buya yang poin yang kelima. Buya kadang-kadang tidak habis pikir pada orang-orang yang berbalap-balapan di jalan tol terutama. Apa Buya yang tidak habis pikir itu? Kenapa dia bisa balap-balapan gitu? Memangnya ada panitianya? Disuruh balap? Ya kalau ada panitianya mending dong, nanti dapat hadiah. Kan tidak ada. Dari nafsunya, wah ini masa saya disusul? Panas dong. Mesti disusul lagi dong. Sejak saat itu, kita sudah berbuat ketakaburan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sifat orang-orang kafir lah yang suka bertakabur. Kita kan seorang muslim, masa iya sih takabur? Nggak ada yang kita bisa takaburkan dalam diri kita. Lemah kita di hadapan Sang Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi solusi Buya poin yang kelima, Buya mengingatkan jangan takabur. Merasa wah bisalah saya balap. Pertanyaannya, kalau kita menang ini, kalau kita juara ya, sampai kita ke pintu tol, balapan kita sudah, ya pembalap, ya sama-sama kita balap sudah, hanya ada kepuasan nafsu saja. Siapa yang ngasih hadiah? Bahkan siapa yang memuji? Gak ada yang memuji. Hebat, gak ada. Selain ketakaburan diri sendiri. Berbicara tentang ketakaburan, surat Luqman, surat ke-31 ayat 18 dan 19. Begini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Inna anqaral aswati law sautul hamir. Sadaqallahul adzim. Wala tus'ir khaddaka linnasi. Janganlah kalian memalingkan muka kepada manusia lain, kepada orang lain. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan ketakaburan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sangat tidak senang kepada orang-orang yang berbuat sombong dan takabur. Ketakaburan. Saya ini pasti menang. Ini mobil bagus ini. Saya kan mengendarai mobil bisa cepat. Sudah terampil saya. Saat itu Anda sudah takabur. Kecelakaan, maut sudah siap di hadapan Anda. Panasnya nafsu. Jangan. Waqsid fi masyika. Sederhanalah pada saat kita berjalan. Waqdud min sautik. Janganlah kalian mengeraskan suara. Inna anqaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ada suara himar. Karena memang himar itu baru bicara kalau keinginannya ingin dipenuhi oleh majikannya. Kalau menyangkut orang lain lapar dan sebagainya, dia tidak bersuara. Suara yang buruk maksudnya. Kita kan teriak-teriak kadang-kadang. Wah. Ya poin yang kelima dari resolusi Buya ini. Ingatlah. Ya. Karena Anda itu sudah lupa. Anda itu sudah takabur pada saat Anda berbalap-balapan di jalan tol. Para pendengar dimanapun berada. Buya sampaikan solusi poin yang keenam. Apa itu Buya? Ingat ya, bahwa di dalam mobil kita ini ada penumpang. Jadi para pembalap itu kadang-kadang lupa bahwa mereka itu sedang
mengendarai atau ada ibunya di dalam mobil itu. Ada ayahnya, ada anaknya, ada istrinya. Memangnya mereka tidak dianggap? Memangnya mereka dianggap barang? Sedangkan kita selaku pengendara mesti ini, Bu ya ingatkan 3 kali, mesti menjadikan penumpang kita nyaman. Nyaman. Tidak ada takut. Tidak ada kekhawatiran. Ini menyangkut kalau ada orang tua di belakang kita selaku yang mengikuti atau ya ikut ke kita. Pada saat kita ngebut-ngebutan itu, kita sudah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Surah Luqman ayat 14 sampai 15. Bagaimana dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa kita selaku anak mesti berbuat baik kepada orang tua. Mereka bertambah berat pada saat mengandung, dilanjutkan dengan menyusu dan menyapihnya 2 tahun. Bahkan kepada orang tua itu meskipun mereka kafir, mengajak kepada kita kepada kemusyrikan, kita tolak kekafiran dan kemusyrikan itu. Tetapi tetap kita harus berbuat baik selama di dunia ini. Tidak berubah kasih sayang kita, tidak berubah hormat kita. Di dunia ini meskipun mereka kafir musyrik, harus tetap berbuat baik. Sampai begitu kita mesti berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Sementara pada saat kita kebut-kebutan bahkan balap dengan pengendara lain, itu orang tua kita tuh sudah kaget, trauma. Yang harusnya nyaman, banyak kejadian seperti itu. Orang tua mau bilang ke anaknya takut menyinggung anaknya. Akhirnya berdiam diri. Belum lagi anak-anak kecil yang trauma, yang akhirnya tidak mau lagi ikut ke ayahnya. Ayah suka ngebut, balapan di jalan tuh. Ada juga akibat lain dari ngebut-ngebutan itu. Kalau yang dikendarai oleh kita, penumpang kita itu, ada anak kita yang sudah remaja, apalagi laki-laki, langsung dia memberikan keputusan, oh ayah juga suka balap, aku juga nanti akan balap-balapan seperti ayah. Celaka kalau itu terjadi. Tidak ada baiknya balap-balapan di jalan tol itu. Termasuk juga di luar tol. Ya sama saja. Itulah solusi Buya poin yang ke-6. Poin yang ke-7 adalah jangan lupa Buya mengingatkan bahwa perbuatan balap-balapan itu, Anda itu sudah berbuat spekulasi. Spekulasi itu kan bagian daripada perbuatan judi yang dilarang oleh Allah. Spekulasi, coba-coba bagaimana nanti. Pada saat kita sedang balap-balapan itu, lawan kita sudah ke depan, ya lawan diada-ada sebetulnya. Wah, dia sudah langsung nyalip kiri, langsung bisa ke kanan lagi, menyalip juga kendaraan yang ada di hadapan kita. Kita juga sama mengikutinya. Padahal pada saat kita mengikutinya, di pinggir itu sudah dekat mobil yang ada di samping kita, di samping mobil yang kita salip. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa menghindar, bertabrakan dengan mobil yang di depan sebelah kiri.
Spekulasi. Coba-cobalah bagaimana nanti, bukan nanti bagaimana. Bisa ini bisa. Susul sebelah kanan, kita tanggung tabrakan dengan belakang. Banyak kemudaratan. Banyak kemudaratan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Ternyata bahwa spekulasi itu dilarang oleh Allah. Haram, termasuk perbuatan syaitan. Spekulasi. Wah, bisa, coba-cobalah. Dengan kecepatan begini kita bisa nyalip ke sebelah sana. Ya. Para pendengar dimanapun Anda berada, solusi poin yang ketujuh dari Buya. Orang yang balap-balapan di jalan tol, mereka sudah lupa bahwa nanti urusannya bisa dengan polisi. Polisi patroli melihat ada kendaraan yang balap-balapan, dikejar oleh mereka. Ujung-ujungnya urusan kan dengan polisi. Ya, beruntung sih kalau kita berada di negara yang sudah menegakkan keadilan. Beruntung sih kalau di negara yang memang sogok menyogok masalah uang itu sesuatu yang sudah jauh daripada karakter akhlak para polisi. Tapi kalau kita berada di negara yang memang masih korup, itu menjadi santapan lezat bagi oknum-oknum polisi. Ya, kendaraan kita juga dirampas dulu, harus ditebus. Belum ada lagi apa-apa dan sebagainya. Intinya mereka ingin uang. Akhirnya kita keluar uang. Syukur sampai di sana ada uang. Tapi kalau sudah uang keluar tetap kita diperlakukan dengan tidak adil. Diperas kesananya dan sebagainya. Belum urusan dengan yang kita sama balap jadian Buya sebut. Panjang jadi urusannya. Jadi poin ke-8 dari solusi Buya ini, bagaimana kita ini menjadikan sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Karena kita melakukan sesuatu yang memang istilahnya itu bertentangan dengan aturan hukum negara itu. Jadi urusannya panjang. Apa yang terjadi ujung-ujungnya pekerjaan kita juga terluli-luli. Kita urusan dengan polisi, kita urusannya juga bisa saja kita masuk dulu ke penjara beberapa hari sebelum urusannya selesai. Banyak loh. Para pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya sampai juga ke solusi poin yang ke-9. Orang yang suka balap-balapan di jalan tol terutama, mereka lupa bahwa nyawanya itu sebetulnya hanya satu. Nyawa kita ini tidak ada nyawa cadangan. Nyawa kita ini hanya satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap diri akan bertemu dengan maut dan kemudian kembali kepada Allah. Kalian itu. Al-Ankabut ayat ke-57. Kemudian Imam Syafi'i lebih jauh menyampaikan, hal yang dekat kepada kita adalah kematian. Jangan-jangan pada masuk kita ke jalan tol, pas keluar jalan tol nyawa kita sudah tidak ada. Kalau memang kita balap-balapan seperti itu. Ingat saudara, kita punya keluarga. Masih ada orang tua, istri, anak-anak yang kita tinggalkan. Nantinya menjadi anak yang yatim. Istri kita menjadi janda. Orang tua juga sedih, kita masih muda sudah meninggal. Nyawa kita cuma satu. Tidak ada nyawa cadangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jelaskan di sini. Maka dari 9 poin solusi Buya ini menyangkut jangan sampai kita balap-balapan di mobil. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan lah bagi kita semua. Tolong disampaikan
pada yang muda-muda terutama. Solusi dari Buya ini, sebetulnya kita mengendarai mobil itu, Buya sampai sebutkan harus secara profesional. Profesional. Segala sesuatu juga harus profesional, dan keprofesional kita dalam bekerja terutama juga menyangkut yang kita bahas tentang mengendara di jalan tol terutama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul adzim. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-105. Katakan, beramalah kalian. Fa sayarallahu a'malakum. Maka Allah akan melihat amal kalian. Setiap perbuatan kita ini dilihat oleh Allah. Apapun pekerjaan kita, termasuk yang kita bahas menjadi pengendara, harus profesional. Dilihat oleh baginda Rasul sebagai saksi nanti di akhirat kelak tentang perbuatan kita, dan dilihat di sekarang ini oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana perbuatan kita, profesional atau tidak, atau ugal-ugalan, atau hanya abal-abal kita ini, tidak pernah mempelajari tentang bagaimana cara menjadi pengemudi yang baik. Profesional. Nah, keprofesional itu paling tidak ada 3 poin yang akan Buya sebutkan. Yang pertama mesti profesional, proporsional di jalan raya itu, terutama di jalan tol. Ya memang kalau kita bisa ngebut, kendaraan kita juga sehat, masa iya sih kita pelan-pelan. Kita ngebut tetapi dengan aturan. Ngebut dengan pegangan dalam pengertian itu ya ada dalam kemampuan kita. Mengebut dengan istilahnya itu aturan. Tidak mengebut dengan cara yang vulgar, ugal-ugal dan liar. Kita bisa ngebut kalau memang itu tempatnya, saatnya bisa mengebut. Waktu dan tempat bisa ngebut. Dan kenal kita sudah. Tapi pada saat kita punya perasaan dan punya feeling, ini gak mungkin ngebut. Jalannya sudah licin, kemudian juga meskipun ada yang nyusul, mau gimana, mau olok-olok kita sedang memegang secara proporsional. Kapan kita ngebut, kapan kita pelan. Yang berikutnya adalah fit. Kalau kita seorang pengendara tentu harus fit, sehat lahir dan batin, tidak kurang tidur. Yang terakhir adalah fokus. Ya, jadi fokuslah kita. Kita ini pengemudi yang memberikan para penumpang. Kita ini dikasih amanah oleh Allah untuk menjadi orang yang profesional. Jadi proporsional, kemudian fit dan fokus. Demikian solusi dari Buya berkenan dengan pengendara-pengendara di jalan tol agar selamat. Terima kasih, dan kepada siapapun yang berkepentingan, tolong diingat. Atau kalau kita punya teman selaku pengemudi, kawan, saudara, mesti disampaikan. Mandala anu khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menyebarkan kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang pernah kita kasih informasi tentang kebaikan itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.